penuh semangat untuk kebajikan. Kita coba diatur waktu. Bagaimana cara sehingga kita mendekat sama kesadaran kita. Kalau kita hilang kesadaran 1 jam, jadi masalah akan datang dalam waktu sejam. Kalau jam yang kedua, kalau kita ada kesadaran, menderita akan berkurang menjadi obat. Nah, jangan terlalu terjebak pikiran. Kalau kita banyak pikiran itu bikin kita terjebak artinya seperti kita pegang sesuatu yang dalam pikiran itu mantap, ternyata itu licin, lupa tidak jatuh. Bukan itulannya. Seperti kita harus belajar, dan seperti kita umat dana makanan kepada Bante. Kadang-kadang seperti Bante, kalau kita merenungkan dengan baik itu seperti dewa. Kenapa seperti Bante? Bante sedang merhati gini. Kadang-kadang seperti dewa, umat datang serba lakukan. Dari pihak ibu tidak, pihak ayah tidak. Kok mau gitu berdana makanan kepada orang yang tidak kenal, dan tidak tanya lagi Bante dari mana, sebenarnya dari mana, Sira dari mana. Semua jadi semua. Kebaliknya kita lihat orang umum mau makan itu bisa payah. Nah, kadang-kadang ke sawah dulu mungkin 100 kali ke sawah, kalau bisa ambil nasi. Para biku sudah jadi, hanya ambil sendok masuk ke bol sudah matang, seperti dewa. Tapi kalau renungkan lagi bahwa dewa itu akibat dari mana menjadi dewa di alam manusia? Akibat dari berbuat baik. Tentang apa? Tentang berbagi, tentang berdana. Nah, kalau kita suka nilai, nah, ada pernah lihat satu video penting. Ada orang kota jalan-jalan dalam hutan, ketemu orang, bukan orang hutan. Indonesia ini bahasa kadang yang bingung. Orang hutan, kalau bahasa kita adalah orang yang tinggal di hutan, yang suka pindah-pindah di hutan itu orang hutan. Di Indonesia bangkitnya orang hutan kok jadi monyet gitu. Kadang-kadang bingung juga bahasa. Kalau kita kan tahu terpisah, yang mana monyet, kita bangkitnya orang hutan. Suruh saya lihat orang hutan, saya lihat di atas pohon, itu monyet. Dari bangkitnya orang. Di Thailand orang yang suka bangun rumah dari daun-daun itu kan, di hutan-hutan dalam. Orang seperti kita, bukan monyet. Nah, terus orangnya dikasih ketan sama dia. Ketan yang pakai bambu, isi ketan. Nasi itu dibakar. Kasihan. Kasih ke orang hutan itu. Bukan monyet ya, orang benaran. Berarti mereka itu di hutan. Nah, makanya akhirnya setelah kasih pertama, lalu dia lihat kita kasih dia itu pohon bambu beda ukuran, bermasalah. Dia mau ukurannya gede. Nah, dan dia gak pernah dapat dari orang lain. Dia pikir gede itu adalah rezeki besar.
Dia nggak tahu diisinya sama saja, hanya tebal kulit bambu doang. Akhirnya nggak ribut sampai orang itu nggak kasih, diambil kembali lagi. Karena apa? Karena dia nggak terima ukuran. Dia maunya yang gede, yang kecil dia nggak mau. Akhirnya bukan buka dulu, bukti dulu gimana, enggak. Akhirnya yang diambil juga serakah, yang dikasih juga kebingungan. Dia nggak mau ukuran yang berbeda, maunya ukuran itu dia semua. Yang kecil dia bilang dia nggak mau, dia mau yang gede motornya. Akhirnya itu diambil kembali lagi, jadi nggak makan jadi nggak dapat makanan jadi. Karena pikirannya serakah. Dipikir orang dana itu jadi kesal. Kamu kan baru makan, nah kan? Bukan ribut tentang ukuran. Aja ambil kembali lagi ketan di bambu itu. Mau pulang semua, mau sama makan katanya. Oleh karena itu kita bayangkan, serakah itu buat apa? Buat miskin ternyata. Betul nggak? Serakah itu buat miskin. Manusia sama manusia juga miskin. Manusia sama binatang juga. Dengan ayam kita kasih makanan, ayam satu lagi pupun ayam kita aja nggak senang. Malah saya tuh kok kamu serakah aja. Nih, berarti benar nggak Sambuddha bersabda serakahan itu adalah salah satu keberkatan, keserakahan. Gitu. Nah, kita nggak suka kan? Nah, salah satu seperti sekarang perang dunia. Yang perang itu kan cowok sama cowok. Yang miskinnya ibu sama anak, yang tadi makan nggak ada. Senjata semua dibeli. Karena duduk di sini kita ada uang beli nasi, beli makanan, beli minum, beli buah-buahan. Jadi boleh apa? Beli senjata. Jadi ini serem saja dapat senjata gede, mahal lagi. Betul kan? Ibu dan anaknya nggak ada makanan. Beda nggak? Kita ada uang, kita beli makanan. Jadi apa? Ada uang, beli senjata. Lebih dukung yang mana? Ayo beli senjata, makanan ada. Ayo kita kemana? Yang lu pindah keluar kota, pindah negara yang nggak punya tanah air lagi. Karena di situ sedang perang. Yang tidak ada pasar itu bukan senjata, makanan nasi nggak ada. Akhirnya mereka itu berarti sudah lihat berkali-kali yang negara yang miskin perang itu nggak. Maaf sudah mereka kan tunggu sapi kencing dulu barusan bisa dapat cuci muka, barusan bisa sikat gigi. Maaf itu kencing loh, bukan air. Yang kita bilang bau nggak ada alasan, dia pergi bentuk air. Sapi lame-lame, bayangan nggak tahu yang mana mau kencing jam berapa. Kalau setelah itu kencing, bulu-bulu kepalanya mendekat sama kencingnya. Wah senangnya, air kencing loh. Di muka, di rambut, semua, wah senang sekali. Lalu juga buat maaf dari sampai umur buruk. Air kencing sapi. Menunggu air dari situ sehari-hari. Jangan bilang bau. Tidak ada pilihan. Miskin sampai air di muka kita aja nggak ada. Itu benar nggak Sambuddha suruh kita itu kompak, kemanusiaan, persatuan, makan bersama, bersama-sama, kerukunan. Hati nggak pernah merasa pelik. Karena hati tahu hati itu gak dapat dari umat. Putar balik lagi ke umat. Enak sama enak makan sama kompakan. Kita makan sehari sekali juga sama aja. Tubuh kita buat orang lain. Nah, maka itu hati berpikir duniawi sedang maju ke ruang bersama. Kemiskinan sekarang juga semua teriak. Kenapa enggak ada yang kasihan kami sedang tidak ada makanan. Bukan suruh TNI, tentara di dunia ini tolong dulu senjata. Jangan beli mahal-mahal lalu mesti makan. Kudu berdarah keluar dari tubuh orang.
untuk emosi, untuk kebodohan. Ini sedang lame-lame. Aduh, kitanya sedang damai-damai. Gimana jalan manusia damai-damai? Diberikan damai, diberikan lahan-lahan yang subur. Kudu apa? Kudu berbadana sama berdana. Tenang sama tenang, bijak sama bijak. Kita nggak ada senjata dibuat. Senjata kita adalah senjata perang sama pikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, dan perbuatan yang tidak baik. Ini perang kita belum selesai. Tidak baru perang lagi dibuat. Aduh, lihat video sekali itu. Aduh, perang di mana cari senjata, teriak-teriak tolong kirim senjata, saya nggak mau kalah, kirim senjata. Di antara itu istri sama anak nggak perang tetapi mati kelaparan. Perang juga, jadi saudara urus sekolah nggak, dia dah naik ke gunung, salaman nggak ditembak mati, tapi mati di atas juga. Kenapa? Makanan ini nggak ada. Asal mudah suruh kita kekompakan dan persatuan, kerukunan, berdana. Ini contoh buat ke depan. Bukan dana ke pantai, selesai, orang lain jangan dikasih apapun, nggak boleh. Semua manusia sama manusia. Ini contoh doang, dana ke pantai contoh doang. Besok nggak ada pantai, pulang ke rumah ada ibu ayah didanakan juga. Ibu ada anak perempuan didanakan juga. Itu namanya hasil dari pernah satu kali berdana. Itu berbuat kita tidak miskin. Dan juga setelah makan kita meditasi supaya nggak emosi. Kita merenungkan manfaat meditasi itu untuk jadi orang bijak. Itu puncaknya. Semakin lama kita nggak nyaman. Kita nggak nyaman sama mungkin kita emosian, mungkin kita bodohan, sombong, iri, egois. Maka Rahmat itu gak renungkan seperti dewa kan, mirip dewa kan. Semua sudah jadi semuanya. Disanjung udah jadi, nggak mentah-mentah, ikoma. Kalau sudah enak-enak begini, kalau belum melatih diri atau belum tahu diri juga terlaluan. Terlalu enak kan. Pada juga kalau melihat sisi umat juga mau dapat makanan satu bungkus seperti pengamen itu mereka kepanasan. Kadang-kadang kaki nggak ada, lawan icap mobil, lawan kecelakaan, mereka bilang sedang jadi nafkah. Kadang-kadang kita melihat sisi yang itu, oh kita takut, maka kita cepat-cepat untuk berbuat kebajikan tentang berbagi, berdana, sosial. Kita itu juga tahap kedua juga bersila seperti kita dan meditasi lanjut dan jadi orang bijak. Kalau udah bijak itu udah tenang banget, nah, baru bijak, hati-hati banget juga. Ya semoga kita kemarin sampai sekarang ada yang potong royong dulu bantu pantai. Kita kan ada orang, kita doang yang potong royong. Kalau para pantai, sonamela, silat, temuan, tidak pilihan siapa yang jadi apa. Semua sedang berbuat kebajikan. Kebajikan itu patok jalan tangga buat kita. Ketenangan itu atau jalan tangan, kesadaran dan kebijaksanaan. Semoga berbahagia ini diberikan kepada kita sekalian, bahagianya, kesehatannya, rezekinya dan panjang umur. Anugerah. Yatha wariwaha pura paripureti sakarang dewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang gatitang Rumang kipamewa cemicantu sape purentu sangkapan dan ho panaraso yatha manisho diraso yatha vivatatu sapaloko vinasato mate kawan vantarayo asukini yuko bhavam abhiwadana sirisa Jamuta pacayino Dhammawatanti ayuwanno
เมธาเวสุขังโสอธิดัชติอายุงรัตวาพลังวันนังจะปฏิภาณโดนเทียนอายุยาสวาโหติยะทุปปาสัตติภวตุสัพพมังคลังตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังฆสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาsemoga semua makhluk hidup berbahagia dan kita turun makan di sebelahnya. Sebenarnya untuk makan di kebun begini, tetapi satu kali sekali supaya kurus. Ada alasan supaya kurus. Kuat tanya Bante,